Selamat pagi para pendengar, para pemirsa. Untuk video ini diulas tentang rezeki oleh guru. Sebenarnya kalau melihat dari kebudayaan atau budaya yang mulai adanya agama Islam di negara Indonesia, kata rezeki ini sesuatu hal yang kadang sering dibahas macam-macam. Karena ada yang diajarkan dari doa-doa yang ada, Robbi zidni ilmah, warzuqni fahmah, nah gitu. Ya Allah, berilah kami ilmu yang faham dan rezeki yang berkah. Kalau dilihat ditinjau dari kalimatnya, ilmu yang faham, minta dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memahamkan ilmu itu miliknya alam atau miliknya orang ngerti? Lah yang memahamkan ilmu ya orang yang ngerti lah. Ini juga salah pemahaman gitu loh. Terus dari sembung kalimat Robbi zidni ilma itu diobsesikan dengan minta rezeki. Bahasa rezeki itu bahasa lama, bahasa kuno. Rezeki itu maksudnya makna dari bahasa itu rejek atau ajek gitu loh. Biar paham, tidak salah otak. Rejek itu maknane ajek. Berhubung makna ajek itu maksudnya tetap. Begitu loh. Lebih tepatnya bahasanya yang disebut rezeki itu pada dasar hakikatnya ya gesang atau hidup ini loh. Jadi rezeki ini sudah punya dan sudah berada. Nah ini masyarakat juga tidak ngerti gambaran rezeki itu nanti harta macam-macam, bukan. Karena dari bahasa yang salah sehingga membentuk asumsi, prediksi, halusinasi macam-macam ya. Jadi yang dimaksud dari kata rezeki itu jadi rejek ajek dimaknai tetap, makanya zat hidup, zat gesang ini ajek tetap masih ada dan ada. Makanya orang Jawa kalau ngomong rezeki ini wis entek itu dimaknai meninggal atau mati atau ruhnya sudah tidak di badan loh, ketemu ya. Nah, karena sudah terbentuk bahasa yang lama sehingga mau tidak mau otak di Indonesia mengharap macam-macam untuk memperkuat faktor ekonomi terutama. Itu sebenarnya bahasa doa untuk rezeki tidak ada. Bahasanya itu didunungkan atau didoain apa alat dan sarana. Cuman itu nanti berkembang dengan sendirinya ya. Itu yang paling pokok. Tapi boleh Mbak, di dalam ritual memohon atau minta dengan kalimat kata rezeki. Ya boleh, karena tidak ada jeleknya juga tidak ada baiknya. Tapi tidak mengena pada yang dimaksud makna rezeki itu. Dalam bahasa sekarang dan sampai bahasa dulu-dulu, tatkala manusia itu tidak mampu atau tidak mau, tidak berupaya merubah dirinya dan hidupnya, memang tidak bisa berubah. Karena pada dasar manusia di dunia, setelah lahir di dunia, itu sudah menempati kastanya gitu loh. Nah ini kadang manusia tidak paham. Makanya manusia itu ada kasta namanya Sudra, ada namanya Waisaki, ada kasta Satrio, ada kasta Brahmana, ada kasta Batara. Itu pembawaan sebelum lahir. Nah, orang-orang tak kasih sedikit. Manusia yang di tahap 3, derajat ketiga namanya Satrio. Itu kadang kecil pun juga jeripayah, susah, pejuang keras, namanya Satrio. Tapi berhubung jiwanya itu ruh sebelum lahir jiwa Satrio, bisa dia jadi orang lebih atau orang berhasil dalam dunia bersosial dan bernegara, punya harta banyak, kadang punya jabatan. Karena kodratnya itu Satrio. Nah, sama di atasnya Brahmana juga begitu. Berusaha kuat, memang semua dimulai ya maksudnya. Dimulai semua dari perjuangan itu. Karena perjuangan itu, kekuatan berjuang dan berusaha itu menunjukkan jati dirinya itu apa itu loh. Kalau jiwanya Satrio, makanya
ndak mudah putus asa. Jiwanya Brahmono, ndak mudah putus asa, dia pun penyabar, menerima dalam keadaan. Itu satu contoh mengapa di dunia ini ada kadang orang itu yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Satu contoh diterangkan guru dengan bahasa yang paling terbawa, namanya kasta itu Sudra. Ya memang sudah sebelum lahir itu ditempatkan sebagai manusia yang tidak bisa banyak hartanya, bahkan mendapat banyak masalah dan kesusahan. Karena itu kodrat. Lah kalau jadi kodrat kan mau melawan siapa manusia itu? Tapi ada salah satu cara untuk manusia dan itu sudah dibekali oleh guru. Meskipun manusia itu dicipta, diproduk Tuhan dari kasta Sudra, dikodratkan miskin. Meskipun dalam posisi derajat Waisaki, meskipun dari derajat Satrio. Kalau manusia itu mau merubah dan merubahnya, itu pasti lebih baik daripada asalnya, maksudnya begitu. Ada manusia dikodratkan Tuhan menjadi sosok derajat Sudra atau derajat orang yang tidak mampu. Anggap aja rezeki atau penghasilannya 1 tahun. Itu kalau di global semua itu 100 juta 1 tahun. Karena mau merubah dengan cara yang tepat, dengan ilmu yang benar. Mau ndak mau dia hidupnya berubah. Itu penting, yang paling pokok. Nah, kesulitan masyarakat atau warga negara di Indonesia untuk merubah ekonomi di dalam kehidupan, satu kadang tidak sinergik antara suami dan istri. Nah, itu problem juga. Makanya ekonomi itu untuk keluarga kedua-duanya sepakat dan memahami untuk melakukan itu merubah. Itu yang penting, merubah. Nah, yang dimaksud merubah itu bagaimana guru? Satu contoh diajarin guru ya, karena manusia itu mempunyai titik 3 ya. Satu contoh maksudnya titik 3 begini. Manusia kita ada karena ada 2 titik di atasmu, ada bapak dan ibu, sehingga membentuklah segitiga atau piramid. Sama kehidupan manusia, kalau kita siapapun yang mendengarkan, tatkala itu kau lakukan, hidupmu akan seperti piramid itu, akan naik dengan sendirinya. Satu contoh dalam keluarga ya, sudah berumah tangga. Ada salah satu cara yang paling akurat yang diajarkan guru. Tatkala pertama yang laki-laki mempelajari dan sudah melakukan ritual di hari Taskarun atau hari kelahiran. Kalau rezekimu sudah mulai berubah, ditopang lagi istrimu. Istrimu diajarin juga di hari kelahirannya. Nah, rezekimu mulai berkembang. Tapi di situ masih masalah, tidak mampu membawa beban ekonomi tinggi, nanti uang jadi masalah. Ada yang mengatakan uang kurang berkah. Baru ditopang, namanya ritual di hari kelahiran pernikahan. Nah, makanya kalau sudah membentuk 3, di hari kelahiran sudah dilakukan ritual seperti yang diajarkan guru dalam kitab. Di hari kelahiran laki-laki sudah dilakukan dan yang di wanita dilakukan. Lihatlah perubahanmu. Itu sudah hukum tetap dan pasti berubah lebih baik. Itu loh. Nah, yang dimaksud berubah nanti, satu contoh. Mulailah dengan ritual yang sederhana di kitab guru itu. Tatkala sudah membentuk ritual laki, ritual istri, ritual di hari pernikahan. Rezekimu sudah bisa diukur. Itu nanti ditambahi, kan sudah diajarin guru. Kalau kemarin pakai buahnya ini ditambahi. Kalau kemarin yang wanita belum ada buahnya ditambahi. Nah, itu nanti menopang ke atas. Nah, itulah yang dimaksud merubah itu loh. Bukan hanya merubah pola pikiran saja. Dari merubah di hari kelahiran atau Taskarun, suami istri dan hari kelahiran pernikahan, itu dengan sendirinya kehidupanmu dan keluargamu berubah. Nah itu loh.
Lah berubahnya itu sehingga mempengaruhi kalau uangmu tambah, hidupmu nyaman. Anda dengan sendirinya akan menjadi manusia lebih baik dengan sendirinya. Karena apa? Karena dengan adanya harta, nyambut gawe, bekerja itu mudah. Kalian jadi tentram, gitu loh, tentram. Ya karena tentram itu akan tambah lebih besar harta atau rezeki yang kalian dapat. Nah, ada manusia, kadang ritual sudah bagus, suami istri dan hari kelahiran. Rezekinya bertambah. Mengapa tidak tentram? Ya karena pengaruh orang, bukan pengaruh dari pikiranmu. Orang lain itu maksudnya teman dekat, teman-teman yang membuat kalian terpengaruhi. Kamu, kita diajak mengikuti pola pikir dia. Nah, itu yang salah. Makanya harta sudah dilebihkan, ketentraman sudah didapat. Mengikuti pola pikir manusia yang tidak sama dengan pola pikir dari apa yang Anda lakukan. Seharusnya yang benar bagaimana? Seharusnya kalian yang sudah berilmu, yang mempunyai cara seperti diajarkan guru, orang lain itu kamu yang mempengaruhi, gitu loh. Bisa dipahami. Semoga penjelasan yang simpel ini menjadikan manfaat, terutama tentang mempersiapkan atau memperkuat derajat dan rezeki. Assalamualaikum.